Oke, baik. Halo semuanya teman-teman, apa kabar nih? Perkenalkan kami peserta Latsar dari Kementerian ATR BPN Gelombang 3, Angkatan 17, Kelompok 1. Nah, pada podcast kali ini kami akan berbicara atau membahas mengenai suatu hal yang sangat penting nih, yaitu visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa, atau yang lebih singkat dan kerennya nih kita sebut potret keren tentang Indonesia yang bikin bangga. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ivan Lima Kasihi, Angkatan ke-17 dari Satuan Kerja Kantah Kabupaten Kepulauan Siau Tagondang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Saya di sini akan memandu podcast pada hari ini, tapi sebelum itu, saya akan mempersilahkan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Untuk itu kepada teman-teman, untuk silakan memulai perkenalkan diri dari nama, satker, dan seksi penempatan. Baik, perkenalkan saya Gabriela Septiara Aurelia Muda, angkatan ke-17. Saya dari Kanta Kabupaten Belu. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Hana Ihyatul Mardia. Unit kerja saya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng. Saat ini saya ditempatkan sebagai petugas loket. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Baik Nunung Supiani. Saat ini saya ditugaskan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan di Seksi 4. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Yusuf Nurfan Ihsan dari Angkatan 7 dari Satuan Kerja Kabupaten dari Kantah Kabupaten Kutai Kartanegara ditempatkan di seksi penempatan eh, seksi 3 penataan dan pemberdayaan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua yang sudah memperkenalkan diri. Tanpa memperpanjang waktu, kita lanjutkan ke inti pembicaraan kita nih pada hari ini ya teman-teman. Nah, pada hari ini kita akan berbicara mengenai visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Nah, visualisasi bangsa itu sendiri berarti penggambaran atau perwujudan identitas, nilai, dan karakter suatu bangsa yang bisa dilihat dan dirasakan. Seperti melalui seni tradisional, patung pahlawan, kuliner, tarian, musik, hingga konten digital. Nah, sedangkan cinta tanah air berarti rasa bangga dan menghormati yang dimiliki oleh individu terhadap negara sebagai tempat kita dilahirkan dan dibesarkan, serta memperoleh penghidupan. Nah, oleh karena itu, rasa cinta tanah air di era modern ini mengalami banyak tantangan. Salah satunya memudarnya rasa cinta tanah air akibat globalisasi dan budaya asing. Kita sebagai generasi muda dan pengguna aktif internet tentunya bisa dengan mudah terpengaruh oleh budaya asing, di mana arus budaya dari luar negeri masuk dengan sangat cepat lewat internet, media sosial, film, musik, fashion, dan lain-lain. Ini dapat memudarkan rasa cinta tanah air kita. Nah, menurut Kak Gabriela nih, bagaimana sih visualisasi bangsa dapat membangkitkan rasa cinta tanah air? Seperti yang tadi host katakan, bahwa visualisasi bangsa berarti penggambaran atau perwujudan identitas, nilai, dan karakter suatu bangsa. Oleh karena itu, menurut saya, melalui visualisasi bangsa dapat membangkitkan rasa cinta tanah air dengan cara menunjukkan keberagaman dan kekayaan budaya melalui media digital dan seni, menciptakan identitas nasional yang kuat, dan mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, agar bangga serta mau berkontribusi untuk negara. Betul, saya setuju banget dengan Kak Gabriela. Nah, dan kalau kita lihat sekarang ini nih, justru lewat visualisasi yang kayak gitu, banyak anak muda mulai sadar nih kalau budaya Indonesia tuh keren banget buat diekspor, bukan cuma dilihat sebagai warisan masa lalu, sehingga membuat budaya Indonesia itu kelihatan boring di mata anak muda. Nah, karena itu kita udah bicara mengenai anak muda nih. Menurut Kak Hana, coba kalau menurut Kak Hana, apa sih kira-kira tantangan terbesar kita sebagai generasi muda dalam menggugah rasa cinta tanah air kita? Baik, saat berbicara mengenai tantangan, saya rasa kita sebagai generasi muda sepakat bahwa yang menjadi tantangan terbesar kita dalam menggugah atau mempertahankan rasa cinta tanah air kita adalah karena kesulitan kita dalam memfilter pengaruh penggunaan internet atau sosial media dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat mengakses internet ini, kita bisa langsung terhubung dengan tren-tren global yang tidak semuanya membawa pengaruh positif, bahkan bisa sebagian besar dapat menjadi ancaman bagi kita, seperti adanya tren musik K-pop, drama Korea, film Hollywood, gaya berpakaian, bahkan kebiasaan sehari-hari dari luar negeri yang saat ini mendominasi konsumsi media masyarakat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa apabila kita tidak bisa
memfilter tren-tren tersebut, kita bisa terjerumus untuk tidak mencintai tanah air dan bangsa kita sendiri. Mungkin itu menurut saya yang menjadi tantangan terbesar kita saat ini. Oke, baik Kak Hana, saya juga setuju sekali nih. Terkadang saya juga mengalaminya. Saya terkadang sulit memfilter budaya-budaya asing yang saya lihat melalui media sosial saya yang ternyata bertentangan dengan norma-norma budaya kita. Maka perlu meningkatkan minat kita untuk terus belajar dan melestarikan budaya dan norma-norma di negara kita. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Kak Nunung, bagaimana sih Kak cara memperkuat rasa cinta tanah air? Belum di-unmute, Kak. Eh, Baik, menurut saya untuk mempertahankan rasa cinta tanah air itu tidak selalu harus berjuang secara fisik, tapi untuk membela tanah air ini kita juga dapat bertindak, memberikan sikap dan tindakan yang menunjukkan kepedulian dan kebanggaan terhadap bangsa ini. Salah satunya adalah dengan memakai produk lokal. Karena di era digital ini sangat mudah untuk kita mendapatkan barang produksi luar negeri lewat internet, platform, e-commerce, media sosial, bahkan kebijakan impor yang bisa merugikan produksi lokal. Jadi mulai saat ini mari kita lebih mencintai produk-produk dalam negeri sebagai bentuk bela negara kita di era modern ini. Terima kasih. Betul, saya setuju juga dengan Mbak Baik. Sekarang kan kita di era modern, bukan di masa penjajahan nih, yang mengharuskan kita membela negara menggunakan senjata. Kita bisa melakukan bela negara tanpa takut ketinggalan zaman. Dan salah satunya menggunakan dan ikut serta memasarkan produk lokal sebagai bentuk dukungan dan rasa cinta tanah air. Nah, berikutnya nih menurut Kak Yusuf. Kak Yusuf, bagaimana sih cara kita sebagai generasi muda untuk tetap menunjukkan rasa cinta tanah air terutama dalam menciptakan karya tanpa harus melupakan nilai-nilai kebangsaan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut saya sendiri, hidup berdampingan dengan teknologi di era modernisasi merupakan sebuah adaptasi yang harus dilakukan, khususnya kita sebagai generasi muda yang harus melek dengan teknologi. Ada sangat banyak karya atau proses modernisasi yang tanpa diselingi dengan nilai-nilai yang sesuai di bangsa kita, dan tak jarang juga memberikan efek buruk bagi kita sebagai generasi muda. Sehingga peran penting kita sebagai generasi muda untuk dapat memodernisasi budaya menjadi sebuah karya yang dapat dinikmati khususnya untuk masyarakat dan generasi itu ke depannya itu sendiri. Sehingga kita tidak hanya beradaptasi di era modern ini, tetapi juga turut andil dalam mengenalkan karya yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Itu saja, Kak, menurut saya, pandangan saya. Ya, modernisasi memang penting. Nah, namun kita juga perlu menyesuaikan dengan nilai-nilai luhur bangsa dan masih tetap mempertahankan karya yang kita buat. Nah, ngomong-ngomong terkait modernisasi nih, Kak. Kahana, zaman sekarang media sosial juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menggambarkan dan mempromosikan karakter atau identitas bangsa. Tetapi seringkali banyak hal yang menjadikan anak muda atau bangsa tidak bangga akan karakteristik bangsa yang mungkin dipengaruhi oleh globalisasi atau kurangnya keteladanan tokoh masyarakat. Ketika melihat konten-konten seperti di YouTube atau di TikTok yang membuat mereka merasa menyesali menjadi orang Indonesia. Nah, kira-kira konten seperti apa nih yang mau dipublis di sosial media yang bisa buat anak muda atau anak bangsa merasa, wah, aku bangga nih jadi orang Indonesia. Kak Hana? Baik, Kak. Menurut saya mungkin konten yang bisa menumbuhkan rasa bangga di kalangan anak muda itu yang pertama bisa melalui konten cerita inspirasi anak muda lokal. Nah, melalui konten ini eh, terdapat cerita inspirasi dari anak muda Indonesia yang mempunyai prestasi atau impact tertentu. Alasannya ya, karena anak muda kita atau kita-kita ini suka dengan tokoh yang relatable atau dapat menginfluence kita menjadi lebih baik. Melalui konten ini juga kita bisa merasa bangga dan termotivasi bahwa orang Indonesia juga bisa melahirkan orang hebat. Sekaligus kita bisa menemukan role model yang bisa diteladani untuk lebih cinta dengan tanah air. Selanjutnya, ide konten lain bisa melalui konten lokal visual estetik. Karena seperti yang diketahui, anak muda itu suka dengan hal yang eye-catching atau punya warna dan vibes yang modern. Nah, kalau budaya atau keindahan Indonesia dikemas dengan gaya seperti itu, orang-orang bisa sadar bahwa budaya lokal juga bisa tetap keren tanpa kehilangan jati diri. Contohnya bisa kita lihat pada video Wonderland Indonesia yang dibuat oleh Alfiref. Melalui video itu, kita bisa lihat bahwa memadukan budaya lokal dengan cara futuristik namun tetap menyentuh hati,
melalui perpaduan musik modern dengan unsur tradisional, yaitu gamelan dan tarian. Nah, dari sini kita bisa dapat pelajari bahwa budaya Indonesia itu keren, powerful, dan relevan di era digital saat ini. Mungkin itu Kak ide konten yang bisa dilakukan oleh para generasi muda. Wah, betul sekali nih Mbak. Dan memang kalau kita lihat secara view YouTube ya, kalau saya baca tadi saya lihat di YouTube dari tanggapan terkait video contoh Alfie di atas cukup banyak nih. Bahkan mayoritas juga memberikan tanggapan positif yang salah satunya yang lagi saya baca nih, ada yang bilang begini, keren nih karya anak bangsa dan memang terbukti dari hal semacam ini sangat membangkitkan gairah anak muda untuk bangga menjadi warga Indonesia. Oke, untuk itu tepuk tangan dulu dong buat anak-anak muda yang keren-keren. Nah, teman-teman, untuk itu, dari kelima pertanyaan tersebut yang sudah kita lalui, dapat disimpulkan bahwa sebagai generasi muda dan pengguna aktif internet, khususnya sosial media, kita juga dapat mengimplementasikan cinta tanah air dengan mengunggah hal-hal positif di akun media sosial kita. Seperti saat ini, kita menggunakan produk lokal, wisata kuliner saat mengunjungi tempat-tempat wisata, alam atau budaya yang tidak kalah indahnya dengan tempat wisata di luar negeri. Nah, negara kita juga terkenal kaya akan budaya, wisata, dan hal-hal sederhana tersebut juga dapat menjadi bentuk implementasi rasa cinta tanah air. Untuk itu, sekian diskusi kelompok kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.